Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laika Hidayatullah dari kelas 10 DPIB 2, nomor absen 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 4, jaringan komputer dan internet. A. Teknologi jaringan komputer. Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. Beberapa perangkat digital yang dapat dikatakan sebagai komputer antara lain PC, laptop, tablet, dan smartphone. 1. Prinsip kerja dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer atau komputer network merupakan sekumpulan perangkat yang independen yang saling berhubungan dalam sebuah protokol yang sama, yang memungkinkan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi pakai data satu sama lainnya. A. Sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. B. Sinyal analog. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktis dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Adapun frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. 2. Transmisi data. Proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. A. Simplex atau sistem komunikasi satu arah. Simplex adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data, receiver device, atau sebaliknya. B. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah. Half duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya. C. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Full duplex merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan. 3. Metode transmisi data. Selain metode komunikasi data, dalam jaringan juga dikenal metode transmisi data yang akan memengaruhi kecepatan dan lebar jalur data. Metode ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Transparalel. Pada transmisi paralel, bit-bit data dalam sinyal digital akan ditransmisikan secara bersamaan melalui yang terbagi dalam 8 bit saluran. B. Transmisi serial. Pada transmisi serial, bit-bit data dikirimkan secara berurutan dari perangkat pengirim sender ke perangkat penerima receiver. 4. Teknik pengiriman data. Untuk mengirimkan data, terdapat 2 teknik pengiriman yang dapat dilakukan, yaitu baseband dan broadband. A. Teknik pengiriman baseband. Pada teknik pengiriman baseband, data digital dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver tanpa melakukan perubahan apapun. B. Teknik pengiriman broadband. Pada teknik pengiriman broadband, data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital. 5. Model layanan jaringan. Dalam jaringan komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Perbedaan peran komputer tersebut bergantung pada kebutuhan manusia sebagai penggunanya. 6. Jenis jaringan berdasarkan area. Berdasarkan jangkauan areanya, jaringan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. PAN, Personal Area Network. PAN merupakan jaringan dengan daya jangkau area yang terbatas, biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 meter. B. LAN, Local Area Network. LAN atau jaringan lokal merupakan sekumpulan piranti jaringan yang terhubung satu sama lainnya melalui media transmisi dengan jangkauan 100 meter sampai 2 km. C. MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. D. WAN, Wide Area Network.
WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Dengan WAN, setiap perangkat dapat saling terkoneksi dengan perangkat lainnya di wilayah manapun tanpa adanya batasan jarak. Klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. A. Low Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium. B. Medium Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat antara 1 sampai 20 Mbps dan biasa diterapkan di lingkungan kecil sampai menengah. C. High Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat mulai dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps. D. Super High Speed Network. Kecepatan transfer data antar perangkat bisa mencapai 1 Gbps atau lebih. B. Komponen jaringan. 1. Server. Server merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memiliki peran utama memberikan layanan pada klien atau dalam jaringan. 2. NIC. Network Interface Card. NIC yang biasa disebut kartu jaringan atau LAN berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan yang tersambung dalam media transmisi tertentu seperti kabel atau nirkabel. 3. Kartu Wi-Fi. Kartu Wi-Fi adalah versi dari NIC yang menghubungkan komputer yang tersambung dengan media transmisi nirkabel seperti melalui jaringan Wi-Fi. Terdapat 2 tipe kartu Wi-Fi, yaitu kartu Wi-Fi internal dan kartu Wi-Fi eksternal. 4. Hub adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. 5. Switch. Switch merupakan hub yang bersifat distributor aktif. 6. Router. Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet dari sumber atau ke tujuannya. 7. Access point. Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. 8. Modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi. 9. Media transmisi. A. Media transmisi kabel. Ada beberapa macam kabel yang dapat digunakan sebagai media transmisi jaringan, yaitu sebagai berikut. 1. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu sebagai berikut. Kabel STP Shielded Twisted Pair. Kabel STP terdiri atas 4 pasang kabel berpilin yang ditujukan untuk mengurangi gangguan dengan kombinasi warna putih, biru, putih oranye, putih hijau, dan putih coklat. B. Kabel UTP Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP terdiri atas 4 pasang pilihan kabel seperti STP, hanya saja tidak memiliki pembungkus berlapis sehingga harganya relatif murah dan terjangkau. 2. Kabel koaksial. Kabel koaksial terdiri atas tembaga sebagai inti yang diselubungi plastik insulasi, kemudian dilapisi oleh serat tembaga yang berpola seperti jala ikan, dan lapisan terluar berupa insulator jaket. 3. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik atau serat optik mempunyai kelebihan dibandingkan dengan kabel yang lain dalam hal transfer data yang lebih cepat, melampaui 100 Mbps dengan panjang maksimum lebih dari 2000 meter. B. Media transmisi nirkabel atau wireless. Media transmisi nirkabel dikategorikan sebagai unguided media karena tidak dapat diukur secara visual ataupun dinyatakan dalam satuan metrik sehingga tidak memerlukan konduktor fisik seperti kabel. Terima kasih, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.